kita jujur sepenting itu aku pengen wanti-wanti banget sama orang tua di luar sana, apalagi di bawah 5 tahun ya, bahwa tumbuh kembang anak tuh wajib banget deh kita ke fasilitas kesehatan ya, ke tenaga medis. Bayi yang baru lahir biasanya disarankan untuk rutin diperiksa pada fasilitas kesehatan posyandu, klinik, atau rumah sakit. Tujuannya agar kesehatan dan tumbuh kembang sang buah hati tetap terpantau. Hal ini pula yang dilakukan oleh artis FTV Ridwan Ghani dan sang istri yakni Aditya Putri dalam memantau kesehatan kedua buah hatinya. Apalagi anak kedua dari pasangan ini baru saja lahir pada 1 bulan yang lalu. Tentunya pemantauan tumbuh kembang serta pemberian vaksin pada sang anak mesti diperhatikan. Tim Bintang Mas Entertainment berkesempatan untuk mengikuti kegiatan imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada tahun 2017 lalu di klinik yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, sekarang Baba sama Bibu lagi ada di klinik anak OMDC bareng sama kakak sama adik. Iya. Nah di sini misinya tuh hari ini iya kakak, mau imunisasi. Jadi udah masuk waktu Malek untuk imunisasi, memang sengaja dimundurin aturan tanggal 12 kemarin. Tapi nyari pasnya biar bisa bareng sekalian sama kakak yang imunisasi juga, plus biar Baba bisa libur. Karena dan emang kebetulan jadwal vaksin day ini nggak setiap hari ada juga di setiap klinik, karena ada hari dimana datang untuk khusus anak-anak yang sedang sakit kontrol, ada yang anak-anak sehat yang datang. Nah hari ini emang kita datang di tempat di waktu yang emang anak-anak nih cuman yang sehat-sehat aja yang boleh datang sini untuk vaksin gitu. Iya, pokoknya mengkondisikan lah. Terus nanti juga masuknya salah satu Malek dulu. Soalnya kalau langsung masuk dua-duanya Malek ntar tiba-tiba nangis atau gimana, kakaknya udah bisa mulai care gitu. Nah di luar juga kakak bisa dikondisikan, bisa sambil main, jadi kita juga tenang. Yuk sekarang langsung masuk aja. Bismillah, moga-moga vaksinnya lancar. Dan bisa langsung nanya-nanya sama dokternya. Iya. Let's go. Pandemi COVID-19 saat ini menjadi kekhawatiran tersendiri ketika melakukan imunisasi di berbagai fasilitas kesehatan. Maka dari itu, pasangan ini memilih untuk mengenakan APD untuk menemui dokter yang hendak memberikan imun pada sang buah hatinya. Jadi hari ini kegiatannya imunisasi Maher dan Malaik gitu. Karena Maher dan Malaik imunisasi ibu ini nggak berani nemenin, jadi harus tunggu waktunya pas sama aku. Plus kita juga lagi nyari tempat yang kira-kira paling nyaman lah untuk Kedepannya. Karena kita lagi ngurang-ngurangin nih ke rumah sakit. Kita cari klinik yang kiranya orang-orangnya kita kenal, kiranya kita tahu mereka disiplin menjalankan protokol. Terus yang jaga kuota masuk kan biasa kan orang-orang, yaudah masuk gitu. Ya intinya karena ini suatu keputusan yang besar lah gitu ya untuk kesinambungan ke depannya. Jadi memang hari ini dikhususkan kita berdua tuh kalau bisa emang hadir gitu, karena untuk yang namanya kan kalau lagi survei atau kita mempertimbangkan sesuatu kan supaya bisa ngambil keputusannya. Kalau aku doang nanti nggak mufakat gitu. Jadi makanya hari ini kita berdua kenalan sama dokternya, terus juga sambil cek tumbuh kembang. Kebetulan emang Malaik itu udah ulang bulan harus vaksin dan imunisasi. Setelah memasuki ruangan dengan mengenakan APD sesuai protokol kesehatan, kini sang buah hati dari pasangan tersebut diberikan vaksin oleh dokter. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dalam hal tumbuh kembang anak serta soal kesehatan sang orang tua. Kita lihat dulu nih yang kondusif tuh siapa dulu. Kebetulan Mas Maher itu sekarang tuh kalau aku sebenarnya siapapun sih ya, kalau dia udah mulai agak ngantuk atau agak manja cari perhatian, dia akan cari perhatian sama yang sedang gendong adiknya gitu. Maka tadi kebetulan karena banyak mainan, Mas Maher lagi asik sendiri, itu saatnya kita bisa kasih perhatian full untuk adiknya karena nggak ada interupsi dari kakaknya. Makanya kita putusin yang masuk ke ruangan dokter duluan adalah Malaik. Adik Malaik gitu. Dan dari perbincangan dengan dokter, dengan isu hari Malaik gimana tadi? Malaik oke. Iya. Cuman Agak-agak kaget sih jujur, karena
kita pikir berarti bakalan kurang gitu, tumbuh kembangnya bakalan Ibu yang mikir, aku enggak. Iya, aku mikirnya gitu karena jujur kuota dia minum susu sama muntah itu tuh lumayan hampir berbanding sama, atau enggak kayaknya tuh kayak udah kenyang nyusunya tiba-tiba muntah terus jadi lapar lagi gitu. Aku ngerasanya tuh gitu, jadi kayaknya khawatir aja gitu, kayak apa penyerapan yang gak baik dan lain-lain. Ternyata tadi ditimbang dan berat badannya itu lebih banget, justru di bawahnya obesitas, Gizi tapi lebih. gizi lebih lah kategorinya, jadi nggak ideal juga. Sementara itu, untuk kesehatan anak pertama, pasangan ini bercerita soal tolak ukur kesehatan anak, di mana menurutnya ukuran tubuh sang anak tak dapat memastikan bahwa anak tersebut dapat dikatakan sehat. Karena itu kayak aku ngiranya di rumah Malek gimana, ternyata hasilnya wah beda gitu sama perkiraan kita. Sama seperti Maher itu ya karena dia tadinya cabi kecil, tambah lama tambah tinggi gitu kan, kelihatannya kok anak kok kurus sih gitu. Ternyata gendut atau kurus atau lucu itu tuh nggak bisa jadi patokan anak itu sehat. Jadi dokter itu punya diagram sendiri yang harus diperiksa, grafik tersebut yang akhirnya bisa melihat si anak ini seperti apa. Dan surprisingly Maher itu ideal, padahal makannya susah banget gitu. Jadi ya kebalikan dari si adik, mungkin dia walaupun mungkin makannya agak sedikit tapi kualitas yang masuk tuh pas gitu loh. Jadinya ya malahan Tetap harus ada diperbaiki. ya tetap ada catatan-catatan sih, cuman ya itu intinya jadi lebih tenang lah ke orang tua karena berdasarkan data-data tuh udah keluar hasilnya gitu. Dan hari ini Mas Maher tadi juga udah disuntik yang terakhir. Jadi ternyata 2,5 tahun itu kan biasanya Mas Maher tuh dari dia lahir setiap bulan, ada yang jeda 3 bulan gitu. Bener-bener kayak harus wajib absen lapor ke DSA kan, karena harus vaksin dan imunisasi. Sekarang udah selesai, nanti harus balik lagi usia 5 tahun. Dalam hal mengurus anak yang masih di bawah umur 5 tahun memang tentunya merepotkan. Banyak pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh sang ibu. Hal itu pula lah yang diungkapkan oleh Putri sebagai ibu, apalagi dirinya dan suami masing-masing memiliki alerginya tersendiri. Selain itu, pasangan ini juga mengingatkan akan pentingnya imunisasi pada anak di bawah umur 5 tahun. Kalau pantangan tuh dokter cuma menggarisbawakan apapun yang berlebihan itu tuh nggak baik gitu, seperti itu. Dan dokter tuh bilang kayak setiap tubuh itu apa? Diri ini mau digendong. Enggak mau duduk. Lagian bapak kenapa jemput si kakak sih tadi? Oh, jadi tunggu bapak nggak? Oh, ya jadi ternyata tuh setiap badan itu kita harus kenal kita punya alergi apa. Nah kalau kita punya alergi tertentu itu menjadi tanda bahwa ada asupan atau gaya hidup yang selama ini tuh kurang seimbang kayak gitu loh. Kebetulan kalau aku indikator tuh di kulit. Jadi kalau aku kulitku udah mulai kering atau kayak ada eksim kayak gatel gitu, tandanya tuh keseimbangan gizi di tubuh aku tuh harus lebih diperhatikan. Kalau Mas Ridwan itu lebih kayak ke bukan asma sih tapi ke pernafasan. Jadi kalau dia udah mulai bersin atau mulai susah nafas gitu, nah berarti metabolisme dia agak kurang fit, jadi agak kurang bagus. Kita jujur sepenting itu aku pengen wanti-wanti banget sama orang tua di luar sana, apalagi di bawah 5 tahun ya, bahwa tumbuh kembang anak tuh wajib banget deh kita ke fasilitas kesehatan ya, ke tenaga medis. Yeay, akhirnya kita sudah selesai. Terima kasih pemirsa. Tadi Mas Maher juga udah tidur karena udah selesai disuntik. Terus ini juga yang kecil, si adik Malaik juga udah lagi tertidur di pangkuannya si Baba, karena juga kewajiban yang harus ditunaikan di usia 1 bulan ini untuk vaksin dan imunisasi sudah ditunaikan oleh kedua orang tuanya ya, di tempat yang juga insya Allah kita approve ya Baya, udah ACC untuk next time bulan berikutnya, kunjungan berikutnya akan kesini lagi. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan keluarga kita seharian. Mudah-mudahan seluruh keluarga Indonesia juga selalu sehat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita pamit dulu, bye bye.